أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahwa untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Sungai di bawah ini ada contohnya di Yogyakarta, yaitu Dam Bribin II. Sungai 104 meter di bawah permukaan tanah. Sebelumnya kita lihat Kamus Tahta. Bagaimana Al-Quran mengkamuskan kata tahta. Artinya di bawah. Dan adapun tembok itu, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, kepunyaan dua anak yatim di kota, dan adalah di bawahnya tahtahu, di bawahnya ada perbendaharaan untuk mereka berdua. Al-Kahfi 82 bagian A. Jadi di bawah tembok itu ada perbendaharaan harta karun. Itu cara Al-Quran mengkamuskan kata tahta, artinya di bawah. Itu kamus saksi pertama. Saksi keduanya adalah ketika berjanji kepadamu di bawah pohon. Luar biasa. Surat ke-48 ayat 18. Al-Fat. Ketika berjanji kepadamu di bawah pohon. Tahta. Itu saksi kedua, tahta artinya di bawah. Al-Quran itu setepat-tepat tafsir. Yang ketiga itu, niscaya mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di bawah tahti di sini. Nah, ini dia duplikat surga di Yogyakarta. Sungai 104 meter. Ini setinggi Monas ini. Monas temboknya itu aja 100. Jadi sungai di bawah tanah ini
dipompa ke atas airnya. Kemudian dipompa lagi ke tangki di situ. Dari tangki baru dialirkan ke rumah-rumah. Dan kami menjadikan sungai-sungai mengalir dari bawah mereka. 6. Ini negeri Sabak. Nah ini dia. Beribin 2. Untuk setiap kabar ada faktanya. Dan nanti kamu akan mengetahuinya. 667. Dan kami menjadikan sungai-sungai mengalir dari bawah mereka. 6. Nah, jadi kita kembali dan kita lanjutkan. Setiap kali diberi darinya dari buah-buahan sebagai pemberian, mereka berkata, ini yang diberikan kepada kita dari sebelum ini nih. Jadi ketika di surga itu dikasih buah-buahan, orang-orang di surga itu mengatakan, ini yang diberikan kepada kita dari sebelum ini, maksudnya di dunia. Nah, di sini ada dikamuskan kata bersamaan. Selama ini kan diartikan ini samar. Bersamaan, bukan samar, bersamaan. Padahal yang diberikan kepadanya dulu itu yang bersamaan. Di sini dikamuskan mutasabiyah yang bersamaan. Bukan yang samar. Dan bagi mereka di dalamnya jodoh-jodoh yang bersih. Tohara ini bersih, kalau zaki suci. Tohara ini bersih. Dan mereka padanya akan kekal. Wahum fiha khalidun. Itu 225. Bagian E. Karena kalau nggak dipecah-pecah begini, nggak muat dalam halaman ini. Makanya saya katakan Al-Quran tartil. Paling banyak 2 baris dia. Otak kita nggak bisa nampung begitu banyak. Yang masuk 26A. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan. Seperti apa saja. Nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripadanya. 226A. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu bahwa sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mereka. 226B. Dan adapun orang yang kufur, mereka berkata, apa yang dikehendaki? Di sini kehendak, saudara. Iradat ini kehendak, bukan sya'u. Sya'u sukai. Maza aradallah bihaza. Apa yang dikehendaki Allah dengan karakter perumpamaan ini? Orang kafir
ngomongnya begitu. Dia lupakan dengan karakternya beberapa banyak. Dan dia kenalkan dengan karakternya beberapa banyak. Sini lupa. Tetapi tidak dia lupakan dengan karakternya, melainkan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Lalu masuk 27. Orang-orang yang merusak perjanjian Allah dari setelah diteguhkannya. Orang-orang fasik itu yang seperti itu. Dan memotong atau memutus. Ini potong, kata potong nih. Ini potong. Kamusnya di kisah Yusuf ini. Potong tangan ini. Potong-potong tangan. Qata'na aydiyahunna. Potong atau memutus. Dan memotong apa-apa yang Allah perintah karakternya untuk dihubungkan. Dan berbuat kerusakan di bumi. Itulah mereka, ulaika itulah mereka. Mereka, orang-orang yang rugi, khasirun. Ulaika humul khasirun. Masuk 28. Bagaimana kamu mengkufuri karakter Allah padahal dulunya kamu mati? Jadi dulu itu, sebelum kamu lahir, kamu dikatakan mati. Nah, ini dijelaskan di surat ke-41 ayat 11 bagian B. Orang itu mengatakan, Engkau telah matikan kami 2 kali, dan Engkau telah hidupkan kami 2 kali. Maka dia hidupkan kamu, kemudian dia matikan kamu. Kemudian dia hidupkan kamu, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Masuk sekarang 29. Ayat terakhir dari slot ini. Ini slot ketiga. Dia yang menciptakan untuk kamu apa-apa yang di bumi semuanya. Kemudian dia berada kepada langit. Ini biasanya ditulis istawa ini. Dia jadi sangat spiritual karena kata istawa ini. Sebenarnya itu kata berada. Kata istawa ini dikamuskan pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Istawa. Summa stawa ila sama. Kemudian dia berada kepada langit. Dan surutlah air, dan bereslah urusan, dan kapal Nuh istawa. Wastawat di sini. Atas bukit Judi. Alal Judi. Di sini dikamuskan kata istawa. Berada atau mendarat. Ekspresinya seperti ini. Ini kamus yang mahal. Kamus istawa. Surutlah air dan bereslah urusan, dan kapal Nuh. Di sini dikamuskan kata istawa. Berada atau mendarat. Ekspresinya seperti ini. Ini kamus yang mahal. Kamus istawa. Surutlah air dan bereslah urusan, dan kapal Nuh.
istawa atas bukit Judi. 1144. Kisah Nuh itu kan dari 1141 ke 1144 saja. Maksudnya perjalanan kapalnya dari 41 ke 44 saja. Kita kembali lagi, tadi itu kan dia klipnya kan. Kemudian dia berada kepada langit. Nah, ini dia. Jadi klipnya itu kan di belakang tulisan ini. Nah, maka dia sempurnakan mereka jadi 7 langit. Nah, 7. Nah, 7 langit ini pembahasannya panjang sekali. Apa dalam pikiran Anda kalau dikatakan ada 7 langit? Yang ditanya itu apa yang digambar dari otak Anda? 7. Kalau dibilang 7 orang, Anda bisa bilang titik ada 7. Tapi kalau 7 langit bertingkat-tingkat, di kepala Anda gambarnya gimana? Seperti itu. Karena kita berdialog kan dengan bahasa gambar. Setiap kata itu ada gambarnya kan. Atau tidak mampu Anda menggambarkannya. Nah, itu adalah lingkaran dengan jari-jari 7 kalau 2 dimensinya. Pertanyaannya adalah, berapa kelilingnya ini? Ini mata pelajaran matematika. Berapa kelilingnya? Pelajaran SD kelas 5 ini. 44 ya. Kalau R-nya 7. 44. Nah, ini dibikin petak. Nah, sekarang yang petak ini kelilingnya 44. Sisinya berapa? Ya, dibagi 4. Dapat 11. Nah, jadi ini bentuk petak dari penggambaran langit 7. Tadi kan kita menggambarkannya lingkaran. Kalau petak, ya bujur sangkar namanya ini. Bukan persegi panjang, bujur sangkar dengan sisi 11. Nah, 3 dimensinya gimana? Nah, seperti ini 3 dimensinya. Jadi, langit 7 tadi, yang dikatakan langit 7 ini kalau diproses secara matematis, bentuk 3 dimensinya dalam bentuk petak seperti ini. Itu pelajarannya. Saya katakan ceritanya panjang. Jadi balok dia. Ini dia model yang dikatakan model matematisnya. Jumlah baloknya 1331. Nah, model ini adalah model asap. Surat asap itu surat ke-44. Nah, kemudian dia istawa kepada langit, padahal dia asap. Nah, ayat 41. Surat 41 ayat 11. Fussilat. Jadi, ini dia surat asap. Ad-Dukhan. Maka itu ada ayat mengatakan, apa tidak orang kafir melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya satu kesatuan yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Jadi asap tadi itu satu kesatuan yang padu.
Nah, kalau ada satu kita letakkan di bumi, kita pisahkan dia seperti ini. Nah, ini terpisah menjadi yang di atas itu 1046, yang di bawah 285. Nah, kalau kita tidak meneliti Al-Quran, kita tidak tahu apa itu 1046. Dari penelitian Al-Quran, kalau kita tahu itu kode alif lam mim. Dari mana? Dari tabel ini. Nah, tabel ini mahal karena apa? Karena dia terjadi dari hafalan. Anda mau menghafal 6 surat ini, tapi satu huruf nggak boleh salah, satu ketokan nggak boleh salah. Nah, kalau Anda satu ketokan salah, alifnya berubah. Dan yang satu alif, kan ada alifnya di situ. Jadi bacaan Anda itu harus akurat seperti Nabi. Dan itulah yang ditulis. Nah, yang menulisnya pun harus akurat. Kemudian dihitung menjadilah tabel ini. Nah, ini tabel yang mahal. Kalau sekarang kita tinggal copy aja kan. Tapi membuat mula-mulanya itu adalah mahal karena harus dihafal ini. Bukan bilangan ini yang dihafal. Suratnya itu. Nah, bagaimana? Ada keajaiban di sini. Nah, sini nih. Di 1249 ini ada keajaibannya. Ini Zakaria itu kan minta penanda bahwa dia dapat anak. Allah mengatakan tidak akan bercakap-cakap kepada manusia selama 3 malam penandanya. Itu di 1910. 3 malam. Pertanyaannya adalah mengapa ucapan yang sama pada surat ketiga ayat 41 diganti dengan 3 hari, tidak 3 malam. Nah, 3 hari, saudara. Tapi ini surat ketiga. Jawabnya adalah karena ini surat dibuka dengan alif lam mim. 3 hari ini memakai mim. Ayam. Kalau layalin kan nggak ada malam, kan layalin nggak ada mim ya. Kenapa? Karena masalah mim itu. Kalau tidak, mimnya 1248, saudara. Karena diganti dengan ayam, maka jadi 1249 dia. Jadi ada mim nambah 1. Nah, terjadi bilangan ini. Nah, bilangan ini yang mahal. Coba kalau ini salah, semuanya jadi salah. Jadi ini bagikan si titik nila. Jangan gara-gara satu titik nila rusak santan sebelah. Nah, itu. Nah, tidak ada hak bagiku untuk menukar dia, kata Nabi. Dari kemauanku sendiri. Tidak aku ikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi itu sesuai wahyu. Digantinya ayam dan layalin itu. Nah, jadi 1249 itu jadi bilangan magic. Tidak banyak orang yang tahu itu. Nah, yang Anda perlu ketahui,
bilangannya ini kalau diurut dari atas ke bawah ini ke bawah begini diurut. Dibagi 19, habis saja. Nah, hasilnya dibagi lagi 19, habis lagi dia. Jadi 2 kali 19 itu. Jadi M kali 19 kali 19. Nah, M-nya ini segini dia. Apa yang sedang dilegitimasi oleh fenomena ini? Ini deret ini nih, urutan ini nih yang mulai gitu. Ini urutnya benar. Artinya itu benar urutannya 2, 3, 29, 30, 31, 32 itu benar. Itu yang mau dikasih tahu. Itu benar. Dan ini ilmu yang mahal. Sebab kita bisa bagi bilangan sepanjang itu, kalau nggak ada kalkulator yang panjang, siapa yang mau bagi? Nah, bilangan magic itu kalau dia salah kan salah ini semua. 12 per 9. Jadi, itu dia. Ini boleh kita lihat pakai kalkulator, kita saksikan. Kita copy. Pas, ada dia kan. Nah, kita bagi 19. Bagi 19, dibagi 19 ya. 1, 9. Nah, habis dia kan. Kan nggak berulang dia, berarti dia habis. Nah, itu kita bagi lagi 19. Nah, itu kan 2742 kan. 2742, 262, ini dia. 2742 hasilnya. Jadi kamu sudah menyaksikan. Nah, itu kamu jadi syuhada. Dia melegitimasi ini dari sini. Apa itu? Ini dia. Dari sejak Al-Quran itu turun, para ilmuwan Islam belum bisa menjawab mengapa Alif Lam Mim itu melakukan transformasi sebanyak 27. Dari sini ke sini kan 27 nih. Jadi transformasi 27. Mengapa? Nggak di 4 aja Alif Lam Mimnya, 4, 5, 6 seperti Hamim itu kan 40 sampai 46. Alif Lam Ra kan dari 10 sampai 15. Kenapa dia lompat ke sini? Nah, itulah tadi. Dilihatkan kepada dunia bahwa Al-Quran itu punya bilangan magic. 27, saudara. Dia mengingatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 2 di 27. Nah, ini dia bilangan magic ini. Kecil-kecil, tapi perannya besar untuk alam semesta. Dia mengakibatkan bilangan ini. Endingnya dia ke sini. 1046. Ini yang disebut kode Alif Lam Mim. Jangan dari dulu kamu baca Al-Quran Alif Lam Mim, tapi nggak tahu juga kode Alif Lam Mim. Udah 76 tahun jadi bangsa Indonesia, nggak tahu juga kode Alif Lam Mim, ketinggalan zaman. Nah, kita kembali ke sini. Ketika ini dipisahkan, kita langsung tahu, oh itu Alif Lam Mim. Jadi itu impunan Alif Lam Mim. Nah,
kalau satu balok di sana dijatuhkan ke bawah, pasti yang satu balok itu balok alif lam mim kan? Nah, jadi kan. Nah, jadilah di 286. Jadi kita menemukan piramida 286 yang balok atasnya alif lam mim. Nah, di atasnya itu jadi 1045 dan itu kode sudut air. Itu alasan mengapa surat Al-Baqarah dibikin 286 ayatnya. Dan ayat satunya alif lam mim saja. Karena dia mengekspresikan piramida 286. Baca surat Al-Baqarah, tapi Anda tidak pernah bertanya, kenapa sampai 286 nih surat ini nih? Terpanjang. Ya, kalau Al-Fatihah itu 7, surah Al-Baqarah itu ya jangan sepanjang itulah. Kan gitu kan. Tapi 286 dipaksain. Nah, sehingga kita menemukan balok alif lam mim. Kalau alif lam mim itu mewakili sebuah balok, maka lam mimnya pasti diagonal ruang. Itu pernyataannya mahal. Kita menemukan diagonal ruang lam mim. Itu yang disebut kitab lam mim. Jadi untuk 3 dimensinya kayak gini kan. Nah, itu dia, dipisahkan tadi. Kemudian dijatuhkan satu alif lam mim. Nah, sebelum dijatuhkan itu kan alif lam mim. Setelah dijatuhkan itu jadi air. Itu yang Anda harus tahu, air. Jadi setelah dipisahkan dia jadi air. Maka itu coba Anda lihat ayat ini. Apa tidak orang kafir melihat bahwa langit dan bumi dulunya satu kesatuan yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, ayat selanjutnya mengatakan apa? Dan kami jadikan dari air tiap sesuatu yang hidup. Fantastik sekali. Ini yang disebut piramida 286. Dia terdiri dari bilangan ganjil yang dikuadratkan. Nah, sudah selesai sampai di piramida 286. Dari kisah dipisahkannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau satu balok ini diletakkan di bumi satu. Nah, diletakkan. Kita jadi mengerti mengapa Ka'bah dikatakan diletakkan. Dan kata diletakkan ini dikamuskan di surat keempat ayat 102. Letakkan senjata-senjata. Nggak dibangun. Nah, jadi letakkan di sini. Jadi diletakkan satu. Akibatnya apa? Akibatnya sisanya ini menjadi kurang satu kan. Kalau ini terbuat dari batu dan kita memahatnya untuk menjadikan dia piramida 286, kita bisa melakukannya. Tetapi apakah Anda mengerti kalau sisa batunya tadi sisa pahatan tadi, sampahnya tadi, kalau kita susun, maka itu saya bilang kan, kalau Borobudur itu dipahat, sisanya sebesar Borobudur juga. Kok nggak ada sih sampahnya? Itu kalau kita susun, ternyata dia menjadi piramida tumpul yang merupakan alas dari piramida 286. Luar biasa kan. Sehingga kita butuh orang. Siapa yang bisa memindahkan ini ke sana? Nah, ini kisahnya Nabi Sulaiman yang memindahkan Ars-1 Sabah. Dipindahkanlah dia oleh orang pintar. Nah, terjadilah piramida 19. Karena alas itu 19 kali 19. Nah, itu cerita yang mahal, saudara. Padahal awalnya cuma langit 7 saja. Maka itu saya tanya,
mengapa sih kok Kamadhatu di Borobudur itu cuma 2 lantai? Anda bisa jawab nggak kenapa 2? Piramida 19 itu kalau ditambah 2 lantai di bawahnya, dia jadi piramida 23. Piramida 23 ini kalau ditutup, dia jadi balok. Namanya balok Al-Quran. Kenapa? Karena dia 12 kali 23 kali 23. Dan itu jumlah ayat Al-Quran. 6348. Jadi ada alasan kenapa di 2. Kalau nggak 2 kan nggak jadi ini dia. Gimana itu bisa terjadi? Padahal cerita ini cuma dari langit 7 saja. Ini daftarnya 6348. Sehingga sekarang kita punya 2 benda, yang satu langit 7, yang satu piramida kan. Nah, piramida ini dikatakan ars. Katakan siapa pemelihara langit yang 7 dan pemelihara ars yang asli. Baloknya 2300 dan alasnya 23 kali 23 dan itu 70 kali 19. Ini ilmu yang mahal yang kamu remehkan. Nah, itu tadi kan. Kita tadi kan mengklip ini kan 7 langit tadi kan ya. Maka dia sempurnakan mereka jadi 7 langit. Ayat selanjutnya itu mengatakan apa? Dan dia mengetahui karakter tiap sesuatu. Luar biasa. Kata karakter tiap sesuatu itu tadi ceritanya. Maka datanglah karakter tulisan kamu. Jika kamu orang-orang yang benar. Demikian naskah 2, 25, 2, 29. Itu dia. Al-Quran Tartil. Saya percaya dengan penyajian seperti Al-Quran Tartil ini orang akan suka membaca Al-Quran. Ya, orang yang masih punya jiwa. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Dan bahwa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan kamu akan mendengar dari orang-orang musyrik pencelaan yang banyak. Dan kecelakaan bagi orang yang musyrik, orang-orang yang tidak memberi zakat. Setan itu menakuti kamu dengan kekurangan. Katakan, adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu? Bahkan dia, Al-Quran itu, mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu.
Engkau telah matikan kami 2 kali, dan Engkau telah hidupkan kami 2 kali. Dan hari ditiup pada trompet, maka terkejut siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang disukai Allah. Dan setiap datang kepadanya dengan merendah diri. Dan mereka aman dari keterkejutan hari itu. Allah yang menurunkan kitab dengan karakter lengkap dan mizan. Dan tidak engkau tahu, barangkali saat keruntuhan itu sudah dekat. Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari menyebut kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.